Jadi terima kasih telah mengklik video gua Fadilix. Seperti yang saya bilang kemarin di Instagram, di postingan saya di Instagram, kalian belum melihatnya? Astagfirullahaladzim. Cek dulu Instagram saya di bawah ini, Fadilix J. Anak pramuka bersama para pembinanya. Jadi di suatu perhutanan terdapat sekelompok anak pramuka bersama para pembina. Mereka tengah kesusahan karena perkemahan mereka yang lalu itu telah dihancurkan oleh badai plus angin. Minyak kayu angin. Para pembina ini pun mencari bantuan dan tidak menemukan apa-apa. Tapi ada satu pembina yang tengah mencari sebuah perumahan dan akhirnya mereka mendapatkannya. Tentu saja mereka mendapatkannya. Tapi masalahnya ini para pembina yang menemukan ini itu tidak sopan sekali dalam masuk dalam rumah itu. Dia langsung masuk saja bilang begini, "Ada orang kah?" Setelah masuk dalam rumah, para pembina ini pun memanggil anak pramuka bersama teman-temannya. Setelah masuk, mereka pun melakukan acara apel malam. Biasanya kan apel pagi untuk melakukan untuk memberikan informasi seperti itu. Kalau ini apel malam untuk memberikan informasi pada hari esok. Setelah melakukan apel malam, mereka pun disuruh tidur oleh para pembina. Sebelum tidur, mereka pun harus disuruh absen untuk ditahu lah supaya tidak susah lagi disebut namanya untuk hari esok. Setelah nama mereka disebut, akhirnya pun mereka disuruh untuk tidur. Anak pramuka ini pun tidur dengan lelap, tapi para pembina ini pun rapat untuk memberitahu sebuah tempat atau hal-hal yang janggal dalam rumah ini, dan juga untuk meminta bantuan. Itu saja, karena mereka ingin cepat-cepat keluar toh. Setelah melakukan rapat malam yang mereka lakukan para pembina itu, ada terdengar suara jejak kaki. Para pembina ini pun mengintip di sebuah jendela dan melihat sebuah kakek-kakek jenggot tebal, tangan satu tertutup. Nggak bisa lagi telat badanku, entah tutup begini. Tim begitulah, tertutup begitu dan membawa lentera sambil begini. Cari, seperti itu. Mereka pun melakukan perdebatan antara membiarkan si kakek ini masuk atau tidak. Akhirnya mereka pun melakukan perselisihan antara gulat-gulat dalam bicara. Setelah melakukan perdebatan yang agak lama, tiba-tiba kakek ini tuh mengetuk. Begitu. Udah kakek. "Siapa dalam rumah aku ini?" Seperti itu. Itu suaranya kayak bukan manusia lagi, Kak. Serak-serak begitu. Serak-serak begitu. Masuk di rumahku. Begitu. Pembina itu kan kaget. Kenapa kakek-kakek padahal umurnya itu ada jenggotnya sih, tapi tidak terlalu tua juga. Tapi suaranya kayak masuk di rumah itu. Sama masuk di rumah. Mendengar hal itu, si pembina itu pun terkejut dan membiarkan kakek itu masuk. Mati itu. Setelah membiarkan kakek itu masuk, kakek ini bilang, "Kalian siapa?" Seperti itu. Pembina ini bilang, "Kami cuma sekelompok anak pramuka yang tengah melakukan perkemahan, kek. Tapi perkemahan kami itu rusak di badai, kek. Jadi kami menemukan rumah ini dan menginap sementara, boleh nggak?" Ya banyak kakek yang punya rumah ini. Kakek ini bilang, "Kurang ajar kamu. Bisa-bisa kau kasih begitu, Kak? Ini rumah aku. Kamu siapa? Cepat keluar. Saya polisi bulan sabit." Itu kakek kayak merasa marah begitu. Tapi si pembina yang ketiga, si cewek bilang merasa janggal karena kakek ini tuh ingin mengeluarkan tangan yang sudah ditaruh di sini kan, sudah ditaruh di bawah sini lah, bukan di ketek. "Kek, ngapain, Kek? Ngapain itu tanganmu, Kek?" Enggak, gatal dada saya." "Oh iya, Kek. Polos sekali." Ini kakek. "Kalau begitu kalian tidur saja, nggak apa-apa. Saya bakal cari-cari kayu dulu di luar." Akhirnya disinilah hal yang terjadi. Akhirnya mereka kumpul dan menutup pintu itu untuk membiarkan kakek keluar mencari kayu bakar. Si kakek ini bilang dalam hati seperti itu. Si pembina ini pun akhirnya melakukan rapat lagi karena takut menemukan si kakek-kakek itu. Begini, "Itu siapa? Kok katanya tidak ada yang punya ini rumah?" Langsung masuk saja. "Woi, ada orang kah?" "Kenapa kok begitu?" "Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya cuma masuk, membiarkan kita masuk. Daripada kita di luar ya mau kok apa?" Sudah. Penting kita tahu itu kakek siapa. Emangnya kau tahu kan namanya siapa?" "Enggak." Setelah berdebat, si kakek ini ternyata menguping dari luar. Bilang gini, "Oh, begitu tuh ternyata." Kalian masih penasaran kan mengapa tangan kiri kakek ini masih terselip? Sebentar lagi akan diungkap. 5 menit kemudian, kakek ini pun datang. Cak. Masuk.
ketuk pintu. Nah, kemana? Hah? Kakek? Oh iya, tunggu kakek. Oh iya, kamu kenapa nak? Tidur aja, saya bakal kakek yang menjaga ini. Kakek itu duduk sambil di kursinya, begini kan duduk dia, duduk. Pembina yang cewek ini tuh mengintip, begini mengintip, supaya apa yang dilakukan kakek itu diketahui oleh si cewek ini kan, dia mengintip. Tiba-tiba kakek itu pun mengeluarkan tangannya, tangannya ini ternyata tangan ini tuh bukan tangan manusia, tangan panjang kuku begitu dengan mengangkat begini. Ada mata di sini. Saya juga tidak bisa menggambar tangan. Ada tangan di sini. Tidur begini. Anehnya tambah panjang tangannya. Bagaimana itu di jalan begitu. Panjang itu tangannya. Mencengkram itu. Si pembina itu kaget tuh. Apa ini? Begitu kaget dia. Akhirnya itu tangan jalan melihat, jalan. Si pembina itu ingin berteriak tapi dihentikan oleh teman yang disampingkan. Sudah, tenang dulu. Oh iya. Si tangan ini merangkul satu kaki si anak pramuka kan, merangkul. Ini kakinya, misalnya kakinya ini ditangkul. Ditahan begini kayak keras sekali begini. Tapi anehnya ini anak pramuka tidak terbangun. Setelah dicengkram lama-lama dicengkram. Ini dicengkram kakinya dicengkram. Itu urat-uratnya langsung muncul urat-uratnya kayak disedot jiwanya. Si pembina ini kaget. Cepat tolong gitu anak-anak supaya suara tidak kedengaran semua kan. Ini kakek masih tidur juga itu kakek dengan tangan yang masih menjalar toh. Akhirnya ada ide gila dari si pembina yang tertidur pulas ini. Dia pun berdiri pelan-pelan. Dia juga agak susah jalan karena suara kayunya itu lapuk sekali dan kalau berbunyi kalau diinjak krik begitu. Jadi dia jalan pelan-pelan. Akhirnya dia pun berdekatan bersama si kakek. Contohnya seperti ini. Jadi ini si kakek, ini tidur lagi. Kakek kan ini tangannya menjalar, ini jalan begini, ini dia begini nih. Contoh dia di sini. Sambil memegang sebuah pisau atau selupa juga jarang Mika juga ikut pramuka yang biasa di pinggul begitu kan, ditaruh di pinggul begitu. Dengan sebuah tali mungkin untuk mengikat si kakek dan langsung menikamnya dari belakang seperti ini. Si anak pramuka ini tuh yang dihisap itu langsung berbalik, tapi kepalanya itu langsung berpindah loh. Dari depan langsung ke belakang, begitu langsung berpindah. Dia bilang, "Kamu ngapain di sana?" Si pembina ini kaget. Mati Mika di sini, mati Mika. Tanpa basa-basi dia langsung menusuk si kakek ini, langsung menusuk bertubi-tubi. Tapi si kakek tidak ada rasa sakitnya begitu saja. No damage. Akhirnya si pembina yang lainnya ini tuh membantu dengan memotong si tangan kakek yang di ini dengan pisau yang dia gunakan. Tapi pisau ini lumayan besar lah. Langsung putus karena tangan ini tuh kayak jelly lah. Karena juga bisa memanjang dan meregang, dan dia pun memotong yang di bagian meregang itu. Putus. Akhirnya jiwa anak itu langsung tidak terserot, langsung keluar lagi, keluar itu jiwanya masuk ke dalam tubuh si anak itu. Langsung kembali normal. Begitu. Langsung sembuh. Si kakek ini bilang, "Kamu telah membebaskan saya dari tadi tidur saya yang lama ini." Seperti itu, kaget dia. Kaget. Bagaimana lah. Si pembina yang perempuan ini, kok mati cepat. Matiku cepat. Setelah menusuk si kakek ini, tiba-tiba rumah ini tuh langsung kayak langsung mengecil tambah mengecil kayak di episode SpongeBob itu yang ada larva bukan nematoda begitu, langsung mengecil. Saking mengecilnya itu kulit kayu menempel juga. Gimana ya? Menempel langsung begini, mengkerut sampai di tangan. Si pembina ini pun langsung merasakan sakit karena kayak dipencet. Langsung untungnya masih pegang pisau kan, dia lepas dari masih dia pegang pisau ini. Langsung dia langsung terlepas semua itu kulit rumah. Akhirnya mereka terbebas. Dan anehnya, ini anak pramuka masih tertidur pulas. Mungkin si pembina yang diincar ini, bukan. Si anak pramuka yang diincar ini, si pembina ini cuma pengganggu saja. Mungkin seperti itu. Setelah dibuka itu rumah, akhirnya mereka pun bebas dan
memanggil peminta bantuan, dan akhirnya pun peminta bantuan itu datang. Mereka bilang, kok kenapa? Hah? Apa kalian bebek saja? Apa kalian bebek saja? Seperti apa itu? Si perempuan itu langsung gini, langsung begini takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kayak begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Masih aman, masih aman. Kayak merahasiakan begitu supaya tidak itu apa yang terjadi. Kemudian si yang pembina itu yang menusuk si kakek begini. Bilang, apa dia bilang begini kan? Sungguh pertarungan yang hebat. Kan tim SAR dia bilang, pertarungan apa? Kamu pasti tidak akan mengetahui. Yang si ini, yang si satunya ini yang membuka itu anunya bilang, tergesa-gesa begitu, langsung detak jantungnya langsung cepat sekali gitu, kayak engine begitu, kayak mesin gitu. Hei, bilang begitu kan medis. Hei, kamu kenapa? Hah? Are you okay? Oke, enggak apa-apa. Saya baik-baik saja. Terus bilang pembinanya, anak-anak pramuka mana? Mereka sudah aman dan mereka masih tidur di dalam mobil bis. Untung mereka tidak tahu kan apa yang terjadi. Kalau mereka tuh pasti sudah kacau, pasti apa yang telah direncanakan oleh si pembina untuk membunuh si kakek itu tadi yang begini. Akhirnya mereka pun telah keluar dari hutan tersebut dan mereka pun dibawa ke rumah mereka masing-masing. Tapi ada satu firasat yang aneh dari si pembina perempuan ini, seperti ini dalam hatinya. Seperti itu. Enggak, main-main. Dia bilang begini, ini anak pramuka dibawa kemana ya? Padahal mereka tidak tahu tempat rumahnya di mana. Seperti itu. Dan keesokan harinya muncul berita bis yang mereka tumpangi itu terjun dari jurang dan mengakibatkan supir kehilangan kepalanya. Seperti ini. Beginilah, seperti ini. Anehnya si anak pramuka ini pun tidak ditemukan, kecuali atribut-atribut baju, kacu, tali, dan pisau pelet. Bukan pisau pelet, pisau-pisau ini di pinggang itu. Dan satu yang ditemukan, lentera yang dipakai kakek itu ada di sekitar itu. Lentera itu tidak cuma hanya satu, di setiap baju itu ada lentera. Dan cerita pun tamat. Selesai. Peringatan pertama, jika kalian masuk di sesuatu perumahan yang belum kalian ketahui, permisi dulu lah, permisi. Dan sopan-sopan lah ke sesama orang tua. Kalau orang tuanya kayak begitu nggak apa-apa sih, pukul saja. Oke, cerita sudah lengkap. Satu lagi, creepypasta. Saya akan bacakan. Oke. Malamnya dingin bersama tumpukan mayat di sekitar saya. Saya Fadelix, bye.